sedikit juga untuk partai kedua, yaitu perebutan sabuk emas Kapolda Kalimantan Tengah untuk kelas junior 52,5 kg yang akan mempertemukan Eiger Borneo dari Polda Kalimantan Tengah berhadapan dengan Paul Rasi dari Jakarta. Dan pada malam hari ini kedua orang petinju ini, nah saya langsung bertanya saja untuk kedua orang komentator yang sudah hadir pada malam hari ini bersama-sama dengan saya, ini Bung Pinten dan juga Bung Koto. Malam hari ini beliau berdua ini adalah mantan petinju terbaik yang ada juga di Indonesia dan punya pengalaman tentunya. Bagaimana Bung Koto terlebih dahulu untuk kalau saya melihat dari rekor bertanding antara Hegler dengan Paul Rasi ini, Hegler memang jam terbangnya sudah tinggi, tapi kalau dilihat dari fisik persiapan waktu timbang badan, Hegler unggul dengan mungkin dari spotter juga ya. Heglernya unggul dari spotter, dan beliau juga percaya dirinya tinggi karena main di daerah tinggalnya sendiri. Tapi yang namanya tinju kita nggak tahu, yang namanya orang pasti suatu tinju ingin memenangkan suatu pertandingan. Bagaimana untuk inilah para petinju yang tampil dari sudut pertandingan kelas yang selanjutnya ini perebutan sabuk emas Kapolda Kalimantan Tengah dari kedua petinju yang ada saat ini. Bagaimana Untuk Eiger ya, kalau dilihat dari pengalaman juga sudah beberapa kali kedua, artinya bukan hanya main di Indonesia, hanya saja Eiger ini yang saya tahu ini overweightnya lumayan banyak. Ini berat ini kan 52 kg. Ya. Beratnya kemarin ini sempat 58 kg. Ya. Jadi dengan menurunkan dengan waktu yang begitu singkat, kurang lebih 10 hari. Kan berpengaruh sekali. Ya kan, berpengaruh sekali ke fisik atlet. Ya, betul sekali ini. Ya. Kalau dipukul dengan semangat, dengan dia main di kandang sendiri, kemudian didukung oleh para penonton yang sebagai tuan rumah ya, di rumah sendiri. Eiger malam hari ini di rumah sendiri. Kita doakan juga sebenarnya. Betul sekali. Mudah-mudahan Eiger ini bisa memenangkan pertandingan ini. Iya, dan kita lihat di sini Eiger Borneo menang 14 kali, kalah 2 kali dan seri 1 kali. Seperti kita lihat saat ini memutar-mutar dari sebelum menaiki ring pada malam hari ini, kita lihat menyapa para penonton. Ya, ada sekalian. Akankah Eiger Borneo? Saya melihat ini. Hegler ini kalau memang dari pengalaman, tapi saya infonya juga bahwa beliau ini sudah lama tidak pernah bertanding juga. Cuman info itu ada beberapa tahun beliau baru kali ini naik ring lagi, sehingga itu petinju itu biasanya kaku kalau dia tidak latihan dan hanya persiapkan diri pada mau latihan, tidak bisa kita bagaimana penampilannya waktu saat rutin latihan dulu. Nah, cuman saya yakin dia bisa bermain bagus kalau dia tidak emosional. Cuman lawannya ini usianya jauh di bawah dia dan pengalaman bertandingnya bersama. Hegler 17 walaupun 7 kali, tapi lawannya ini mantan juara amatir. Ya, mantan juara amatir. Juara amatir untuk lawannya sendiri. Baik. Untuk Bung Koto seperti kita lihat tadi dan pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan petinju selanjutnya yaitu Paul Rasi. Paul Rasi ini kan putra kelahiran dari Kupang. Kelahiran dari Kupang. Iya. Beliau di amatir itu sangat matang.
sangat matang. Juga waktu timbang badan saya perhatikan fisik seorang petinju, seseorang itu akan kelihatan dari kering badannya seseorang. Karena beliau itu menurunkan berat badan atau masuk ke dalam kelasnya itu tanpa ada paksaan, memaksa untuk masuk kelas. Tidak seperti kalau saya lihat dari Heikler ini, beliau sepertinya puasa untuk memasuk badan ke kelasnya. Begitu. Nah, gini, kita ini kan menentukan menang atau tidak. Yang pertama itu dari latihannya. Ya. Kalau latihannya itu continue terus menerus berlatih, nah itu kita bisa memprediksikan bahwa ini kondisi fisiknya bagus, tekniknya bagus. Jadi, nah saya memang menguatirkan sebenarnya. Untuk Eiger ya. Eiger, karena lama tidak. Termasuk anak ini ya lama juga nggak tanding apa yang disampaikan. Kemudian latihannya juga banyak. Agak sedikit jarang ya. Itu yang menjadi kita khawatir. Tapi ya nanti kita juga lihat gitu kan. Betul sekali. Karena kita akan lihat ronde pertama dulu. Kalau masih udah bisa bertahan, baru kita. Kalau saya nggak melihat begitu. Ada beberapa faktor yang saya lihat di dalam di Heikler ini. Pertama dia tuh fisik kurang. Kalau pengalaman untuk teknik mukul pasti dia udah punya. Cuma jiwa profesional itu harus ada. Kalau untuk seseorang yang kesatria memiliki jiwa profesional itu membawa seseorang itu dengan logikanya itu sportivitas. Iya. Dan untuk Paul Rasi ini sepertinya saya lihat tadi belum pernah kalah ya. Heikler sudah pernah kalah di luar negeri, sudah pernah kalah. Cuman tidak masuk ke dalam box kali di Cina. Itu yang saya tahu, cuman tidak ada dalam. Yang saya khawatirkan begini. Ya. Kalau Eiger ini dia kan ini main 6 partai, 6 ronde ya. Ya, 8 ronde. Kalau dia 8 ronde. 8 ronde. Ya. Kalau bisa bertahan sampai dari sudut merah ini, bertahan sampai 4 ronde ke atas. Nah, ini mengkhawatirkan karena kondisi fisik semakin menurun. Heikler ini dulu kan bernaung di KPJ Bulungan, Jakarta dengan pelatih pembina dulu Bapak Anton Barek. Beliau mulai debutnya, karirnya naik di KPJ Bulungan. Dulu pelatihnya dulu Pak Eko, sekarang Little Home. Cuman beliau sudah lama keluar dari KPJ, kembali ke Palangkaraya. Gitu. Cuman saya tidak kenal juga siapa yang menangani di Palangkaraya melatihnya secara ini, saya kurang ini. Tapi kalau dari akurasi pukulan, cara pukulan, teknik pukulan beliau kayaknya cuman mungkin agak ada kekakuan. Beliau ini sering tanding di luar negeri. Heikler sering. Ya, seperti kita lihat pemirsa pada malam hari ini untuk partai yang selanjutnya yaitu perebutan sabuk emas Kapolda Kalimantan Tengah. Dan saat ini di sudut biru ada Eiger Borneo berhadapan dengan Paul Rasi untuk ronde yang pertama. Pada kesempatan malam hari ini kita saksikan bersama-sama kedua petinju. Tapi kita nggak bisa bohong ya. Jadi pengalaman, jam terbang itu tidak bisa dibohong dari penampilan seseorang. Jadi kepercayaan diri seperti Heikler daripada lawannya Paul itu, Heikler itu jam terbangnya jauh lebih tinggi. Jadi dia lebih tenang di dalam menghadapi lawannya. Dia bisa membaca situasinya ya. Cuman yang kita agak ragukan fisik, karena kelebihan dari badan dengan lawannya itu cuman itu saja. Tapi kalau segi pertahanan apa yang semua kita nggak ragukan, cuman fisik. Apakah seperti yang dikatakan oleh pimpinan tadi, apakah Eiger masih latihan seperti itu? Nah itu dia. Karena dia kebanyakan ini latihan sendiri. Ya latihan sendiri dibanding dengan yang memang membina Eiger itu di sini. Ya. Karena kadang-kadang bisa latihan di tempat kita, itu pun jarang. Ya kalau seorang petinju, kalau latihan sendiri itu refleksnya kurang, perkembangannya tidak sulit. Cuman hanya mengandalkan kemampuan, tidak ada tambahan. Karena tanpa dilatih dengan pelatih itu juga. Iya. Banyak lah. Makanya ini saya lihat ini jujur, kenapa enggak
pukulannya nggak habis gitu. Karena Nggak ini lepas lah. tidak lepas. Kenapa? Karena menjaga stamina dia Iya. sampai nanti di ronde-ronde terakhirnya dia habis. Nah itu kan dari pukulan-pukulan hooknya, pukulan-pukulan ini tidak begitu ini karena memang lama. Ya, kita juga bisa melihat dari mana fisiknya tadi itu. Ya dari speed juga Hegler ini kurang. Speed kurang, tapi kalau power kayaknya ada, dia lebih berotot. Cuman power itu tidak bisa diandalkan hanya karena otot aja. Kalau fisik tidak mumpuni, segede gajah pun badan otot seseorang itu tidak akan terasa. Nah, begitu. Yang penting fisik juga ya yang harus Iya. tetap terjaga. Dan pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, pemirsa TVRI Kalteng Sport pada kesempatan malam hari ini itu tadi untuk ronde yang pertama seperti yang kita lihat saat ini di tayangan ulang kedua petinju saling jual beli pukulan ya. Ya, untuk ronde yang pertama ini. Untuk ronde yang kedua nanti bagaimana kira-kira Bu? Sudah adakah terlihat untuk prediksi berapa ronde Kalau kira-kira? untuk segi serangan kita belum bisa pastiin sebab Hegler kalau saya lihat dia itu mengirit bensin. Bensin. Iya. Iya. Bagaimana kalau pandangan Pak Vincent itu saya nggak tahu ya. Cuman pengalaman yang saya tahu sebagai seorang petinju itu nggak tahu, tapi Pak Vincent bagaimana pengalamannya kita nggak tahu. Kalau saya lihat kurang lebih sama itu. Sama. Iya, karena kenapa nggak berani fight dari awal? Iya. Iya kan? Kalau orang fisik siap, teknik siap, ya, itu pasti dari awal gong to gong. Iya. Ya kan? Dia ada Ini, curi star dia kan. Ya, kalau ini kan Cuman saya lihat Masih juga ini. akurasi pukulan dari Hegler kurang. Nah, kan? Itu kan. Begitu dia kena, dia ini. Nah. Nah, itu. Cuman dia menang dari pengalaman jam terbang, dia lebih tenang gitu, lebih tenang dia. Tidak terburu-buru gitu. Sambil membaca dari apa yang dilakukan dari lawannya, saya lihat di sini ya. Tapi lawannya ini sangat muda. Ini pengalaman sangat berpotensi untuk menjadi seorang juara, sangat berpotensi. kalau masih muda, umur berapa? Ya, umur baru 20 tahun. Umur 20 tahun. 20 tahun dengan latihan yang rutin, dia umur. Cuman power kayaknya belum ada. Ini kita juga belum bisa memprediksi secara langsung siapa kira-kira yang bisa mengambil poin demi poin bahkan menjatuhkan lawan, kita belum bisa. Sebab masih sangat imbang kalau kita lihat. Belum ada pukulan yang lebih, serangan yang lebih, itu belum ada. Itu berbahaya. Ya, belum ada. Belum terlihat ya. Ya. Borneo seperti kita lihat saat ini. Hegler terus speednya nggak ada. Dia tidak memiliki speed. Beda dengan lawannya Paul. Paul Rasi ini dia memiliki speed, jangkauan juga lebih panjang, gitu. Nah, cuman kayak unggulan dari Hegler memang ketenangan. Ya, seperti tadi bilang tadi jam terbang. Ya. Bisa dibohongi untuk jam Iya. terbang itu sendiri. Nah, cuman biasanya lebih lentur, otot-otot kecil itu lebih lentur. Ibarat rotan dia lebih pelih gitu ya. Speednya juga lebih. Kita lihat saat ini pemirsa TVRI Kalimantan Tengah untuk pertandingan yang kedua malam ini untuk melakukan Satuan Kapolda Kalimantan Tengah yang berhadapan dari sudut biru ada Hegler Borneo berhadapan dengan Paul Rasi merah. Lihat saat ini kedua petinju saling jual beli pukulan. Ya. Ya ini saya lihat serang-serangan kurang. Hegler juga jarang serangannya seperti Mehmet seperti tadi awal diingatkan. Ya lebih waspada, dia lebih mewaspadai. Gitu. Ya. 8 ronde dan ini sudah masuk yang ronde yang kedua ya. Apakah ini partai yang ini yang akan sampai ke 8 ronde kita belum tahu. Tapi kalau saya lihat partai ini bisa sampai habis ronde. Kalau nggak habis ronde, habis tenaga. Iya. Tenaganya habis kan? Iya, kalau fisiknya
lawannya si lawan Paul Rasi ini bisa bertahan fisiknya sampai 4 ronde, bisa akan menghabiskan ronde. Tapi kalau fisiknya tidak bertahan kuat, dia akan jatuh paling lama 6 ronde. Ya, karena kekalahannya dari fisiknya, bukan dari segi teknik, pengalaman, tapi dari fisik persiapannya. Entah siapa yang menang fisik itu yang menang. Kalau saya lihat ini udah jelas yang muda, yaitu Paul Rasi. Dia dari fisik jauh. Ya orang latihan tidak latihan tuh kan kita udah lihat dari kulit. Keringnya kulit orang itu adalah fisiknya. Itu bagi seorang atlet ya. Kalau beda dengan orang umum, ini maksudnya yang kita maksud ini adalah seorang atlet yang benar mempersiapkan dirinya mumpuni. Dan lagi akurasi kombinasi pukulan Paulus ini bagus, menempatkan pukulan juga dia bagus. Ya, dia itulah berapa kali pukulan Hekler masuk dia masih bisa bertahan karena fisiknya. Karena fisik. Kalau orang fisiknya kurang dia pasti akan goyang. Gitu. Nah, cuman yang kelebihan dari Paul Rasi ini menempatkan pukulannya itu di titik-titik tertentu, di rahang, di nusuk, di tengah. Nah, itu kelebihan kalau akurasi kombinasi dia punya. Kombinasi dari Paul ya. Iya. Dia sambil menjaga fisiknya juga, bensinnya tadi yang dia jaga. Bensin. Ya, supaya tidak cepat habis ya. Tapi kalau speed jauh Paul Rossi. Sedangkan lawannya Hekler itu Hekler Borneo agak lambat. Lambat lah. Juga akurasinya pukulannya kurang. Ya kalau kita ini ya Pak Vincent pengalamannya mungkin beliau lebih dulu daripada saya jadi petinju. Mungkin kita dengar pengalaman Pak Vincent dari tontonan yang kita lihat ini sekarang antara Paul Rasi dengan Vincent Borneo. Atau saya sendiri. Hekler Borneo, ya. Yang pertama memang kondisi fisik dulu. Ya. Fisik dulu. Kalau fisik itu bagus, karena kalau fisik nggak bagus, mau berbuat apa aja. Ya. Kalau ini apa menariknya di sini apa? Jikalau si Paul Rasi bisa bangun, dia akan ini memang pengalaman. Ini hanya pengalaman jam terbang. Jam terbang. Ini jam terbang. Bukan ini ya. Ini jam terbang menyebut terbang. Ya. Dan habis. Ya. Jauh dari prediksi kita. Jauh dari prediksi, tapi kok bisa gitu loh. Tapi walaupun jauh dari prediksi, cuman memang terlihat sekali bahwa bahwa teknik dan seperti yang Abang bilang tadi juga oleh dua komentator kita, oleh Bung Koto dan Bung Vincent, bahwa teknik yang dikuasai, jam terbang dari Eger ini tidak bisa dibohongi ya, terlihat sekali perbedaan dari dia kedua lebih tenang, tidak asal tidak gundah di bertandingnya. Itu doang ini. Dan memang terlihat sekali ya. Kalau saya sebagai yang awam, ini sebagai penonton awam juga melihat, kelihatan sekali Eger bahwa enak sekali dilihat ya. Dan lagi kepercayaan dirinya karena bertanding di kampungnya sendiri, supporternya yang begitu banyak. Jadi membuat dia lebih yakin. Lebih yakin. Ya, percaya diri. Itu menambah kekuatan tadi kayaknya. Ya, itulah tinju. Itulah tinju. Itulah tinju. Di publik sendiri, dan malam hari ini penonton juga yang hadir pada malam hari ini luar biasa untuk menyaksikan pertandingan tinju. Iya, kedua petinju saat ini di atas ring kita lihat. Ya, pengalaman tentunya ya. Pengalaman dan jam terbang dari Eger terlihat sekali. Sehingga di ronde kedua ya, ronde kedua Eger memenangkan pertandingan malam hari ini. Iya. Oke. Nah, inilah menariknya tinju itu begini. Habis bertanding tanpa ada rasa dendam, rasa sakit hati, mereka berpelukan. Untuk menunjukkan sportivitas. Nah, itu. Beliau juga seorang anggota Komcap. Komando Eger Borneo. Rebutan sabuk Mas Kapolda Kalimantan Tengah, dan Eger Borneo dari Polda Kalteng juga yang langsung
mendapatkan sabuk emas dari Kapolda Kalimantan Tengah. Sangat luar biasa sekali. Ya. Di ronde kedua akhirnya Eger Borneo memenangkan pertandingan pada malam hari ini, dan nanti selanjutnya nanti akan ada sabuk emas Pangdam 12 Tanjung Pura. Nah, bagaimana Bu untuk sabuk emas Pangdam Tanjung Pura untuk kelas bantam junior 52,5? Iya, betul sekali, ada Bandung Sada dan juga Serta Galatari Sony. Nanti akan ada di perebutan sabuk emas Pangdam 12 untuk kelas bantam junior 52,5 kg. Ya, saat ini pemirsa yang ada di rumah, kita lihat Eger Borneo dari Polda Kalimantan Tengah memenangkan untuk perebutan sabuk emas Kapolda Kalimantan Tengah untuk kelas bantam junior 52,5 kg. Iya, dan untuk sabuk emas dari Kapolda Kalimantan Tengah ini kembali diserahkan diwakili oleh Bapak Agustiar Sabran kembali sebagai promotor pada malam hari ini, menyerahkan kembali sabuk emas Kapolda Kalimantan Tengah. Iya, ya. Sebagai promotor pada malam hari ini menyerahkan langsung sabuk emas Kapolda Kalimantan Tengah disematkan kepada pemenang untuk perebutan sabuk emas kelas bantam junior 52,5 kg Eger Borneo dari Polda Kalimantan Tengah sebagai pemenang malam hari ini, dan di ronde kedua berhasil menjatuhkan Paul Rasi. Dan pemirsa Carlton Sport yang ada di rumah, tentunya pada malam hari ini sudah 2 pertandingan sudah kita lewati, dan selanjutnya nanti akan ada partai yang ketiga, yaitu perebutan sabuk emas Pangdam 12 Tanjung Pura untuk kelas bantam junior 52,5 kg. Kembali nanti akan kita saksikan bersama-sama.